Halo sobat tutorial, balik lagi sama gue Jessica Jonathan di channel Koh Tutorial. Dalam video kali ini gue bakal kasih tahu sesuatu yang menurut gue penting kalian tahu. Ya pasti kalian sudah tahu Microsoft Office. Nah dari bagian Microsoft Office itu kan ada PowerPoint, ada Word, ada Excel, terus juga ada yang Access, terus dan banyak lagi, itu ada publisher. Nah gue bakal kasih tahu tips atau trik untuk yang pertama di PowerPoint dulu itu. Nah Microsoft PowerPoint ini ada beberapa fitur yang menurut gue yang jarang orang tahu lah istilahnya gitu, karena kan PowerPoint kadang orang tahunya PowerPoint itu cuma menampilkan sebuah materi atau pembelajaran yang kita pelajari di sekolah atau di perusahaan atau dimanapun untuk menyampaikan presentasi kalian gitu. Tapi dengan caranya dengan membantu dengan pakai remote atau pakai pointer atau dengan cara diklik gitu. Nah gue bakal kasih tahu bagaimana caranya untuk tidak diklik atau tidak memakai pointer gitu. Jadi ada beberapa triknya lah gitu. Jadi kalian tinggal atur seberapa kalian dapat menyampaikan atau menjelaskan slide per slide-nya kayak gitu. Jadi kalian gak perlu repot-repot lagi mengklik atau memencet dengan pointer tuh, dia bakal otomatis sendiri untuk kalian dapat menyampaikan presentasi kalian gitu. Oke, langsung aja anggap aja ini sebagai presentasi kalian gitu. Anggap aja ini sebagai presentasi kalian. Nah bagaimana caranya? Kalian langsung setting per slide-nya ini ke bagian transition. Di bagian transition ini kalian klik. Nah di sini kan ada beberapa fitur ya, fitur transition kalian bisa pakai itu kan, bisa pakai yang kalian suka lah gitu. Misalkan pakai untuk yang pertama kan biasanya pakai yang curtains atau yang shape gitu. Ini untuk mulai. Nah mungkin kalian bisa kalian suka dengan adanya sound-soundnya gitu atau suara-suaranya, bisa dipilih di bagian sini, di bagian sound. Kalian tinggal pilih sesuai dengan keinginan kalian. Nah durasi ini adalah durasi lamanya dari si transition ini. Nah gimana bang, atau gimana sih caranya untuk ganti ke slide 2 itu nggak usah diklik. Nah di bagian sini di advance slide ini dicentang one mouse kliknya kalian unchecklist, diganti sama kalian checklist after. Jadi ini detiknya mau berapa detik, misalkan kalian mau pakai 1 detik, tinggal kalian ganti itu. Misalkan di sini kan pasti kan pertama kan pasti judul ya, di slide pertama tuh pasti judul yang kalian presentasikan dan misalkan nama. Misalkan kalian perhitungkan berapa kalian bisa menjelaskan di dalam satu slide ini gitu. Nah sesuaikan dengan waktunya. Misalkan untuk menjelaskan slide 1 itu butuh 5 detik misalkan 5 detik. Jadi
kalian atur 5 detik. Tapi kalau misalkan 10 detik kalian atur juga 10 detik. Nah, kalian langsung lanjut ke slide 2. Terus di slide 2 kalian juga pilih transition yang sesuai dengan keinginan kalian. Terus juga waktu durasi transitionnya juga kalian pilih. Terus juga ininya jangan lupa advance slide-nya juga yang afternya di checklist, one mouse click-nya di unchecklist. Tinggal kalian sesuaiin. Misalkan ini kan udah lebih panjang lah istilahnya, penjelasannya lebih panjang, jadi kalian bisa sesuaikan misalkan 15 detik gitu. Nah, di yang ketiga juga seperti itu, sama, pilih transition, durasinya diatur, terus one mouse kliknya juga di unchecklist. Nah, kalian checklist yang after ini, tinggal kalian sesuaikan berapa. Kan lebih panjang lagi daripada slide 2, jadi 20 detik gitu. Ketika nanti di slideshow, kalian tidak perlu lagi yang namanya memencet tombol-tombol yang ada di komputer atau di laptop gitu. Jadi kalian tinggal pencet F5. Nah, tunggu 10 detik, pasti akan dia ganti sendiri slide. Nah, hitung lagi 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini bakal ganti lagi selama 20 detik. Nah, jadi tanpa kita klik atau kita pencet tombol apapun, dia pasti bakal ganti sesuai dengan detiknya kita atau waktunya kita yang sudah kita tentukan gitu. Seperti itu. Tapi mungkin di slide kedua kelamaan, kalian bisa turunin lagi detiknya. Ini pokoknya detik, yang tengah ini detik, hitungan detik, di sini menit, misalkan 1 menit kalian menjelaskan. Jadi namanya juga PowerPoint kan, pasti yang ditulis di dalam PowerPoint itu cuman poin-poin pentingnya aja. Kalian butuh waktu untuk menjelaskan. Kira-kira kalian di rumah sebelum kalian mempresentasikan, kalian juga harus bisa latihan dulu seberapa lama kalian menjelaskan dalam satu slide. Jadi mungkin bisa dihitung dengan stopwatch kalian berapa menit kalian bisa menjelaskan dalam satu slide itu. Nah, baru kalian atur di afternya ini gitu. Jadi ketika nanti pas kalian menjelaskan itu sesuai dengan apa yang sudah kalian persiapkan sebelum nanti presentasi, jadi untuk pergantian slide-nya juga bakal mengikuti sesuai dengan penjelasan kalian gitu. Jadi timingnya pas atau waktu pergantiannya pas dengan kalian menjelaskan itu gitu. Oke, mungkin segitu aja tutorial untuk PowerPoint ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa membagikan tips and trik lainnya. Oke, gitu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.